Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi kedudukan dua garis. Ya, Nandaku Solih dan Solihah, ini merupakan materi terakhir di persamaan garis lurus, yaitu kedudukan dua garis. Tapi nanti pekan depan kita masih ada satu video lagi, yaitu tentang soal-soal yang berkaitan dengan persamaan garis lurus secara keseluruhan ya. Jadi Ustazah akan buat itu terpisah. Nah, sekarang kita akan membahas yang terakhir dulu, yaitu kedudukan dua garis. Oke. Kita awali pembelajaran kita dengan membacakan bismillah. Oke ya. Yang pertama, di kedudukan dua garis itu ada dua garis yang saling sejajar, dua garis yang saling berimpit, kemudian yang ketiga dua garis saling berpotongan. Nah, jadi kalau misalkan dalam satu grafik ada dua garis, maka kondisinya itu kalau dia tidak saling sejajar, maka dia saling berimpit atau dia saling berpotongan. Nah, yang seperti apa sih yang saling sejajar, yang saling berimpit, dan saling berpotongan? Kita langsung saja lihat. Yang pertama, dua garis saling sejajar. Nah, dua garis dikatakan sejajar jika jarak kedua garis tersebut selalu sama atau kedua garis tersebut tidak pernah berpotongan. Dua garis yang sejajar mempunyai gradien yang sama pada garis di samping garis A dan sejajar dengan garis B. Nah, kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, Ustazah punya garis A dan garis B yang bagaimana yang sejajar itu. Yang garis pertama dia melalui titik 0,4 dan 2,0. Seperti itu, kemudian persamaan garisnya 4x tambah 2y sama dengan 8. Nah, dia garis A. Kemudian garis yang kedua dia melalui titik negatif 3,6 dan 2, negatif 4. Kemudian persamaan garisnya 10x tambah 5y sama dengan 0. Nah, dia garis B. Kita lihat ya, gradien dari garis A. Kita tentukan dulu gradiennya karena tadi kita sudah punya yang ini ya penjelasannya. Dua garis yang sejajar mempunyai gradien yang sama. Otomatis kita harus cek gradien dari masing-masing garis. Nah, kita cari dulu gradien yang ini. Rumusnya apa kemarin mencari gradien? M sama dengan negatif A per B. Kenapa pakai rumus ini? Karena dia bentuknya bukan Y sama dengan ya. Negatif A-nya berapa? A adalah koefisien dari X, 4. Kemudian B adalah koefisien dari Y. Jadi negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Nah, kita cek sekarang yang garis B. Yang garis B, M sama dengan rumusnya sama, negatif A per B. Negatif A-nya berapa? 10, X-nya 5. 10 bagi 5, 2. Jadi negatif 2. Nah, MA dan MB-nya ternyata gradiennya sama. MA itu artinya gradien A, MB itu gradien B ya. Gradien A-nya negatif 2, gradien B-nya juga negatif 2. Karena dua garis ini memiliki gradien yang sama, maka bisa disimpulkan bahwa kedua garis ini saling sejajar gitu. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Kita lihat ya di situ. Nah, MA MB-nya dua garis dikatakan sejajar jika gradien kedua garis sama, yaitu MA sama dengan MB ya. Gitu. Jadi karena si dua garis ini memiliki gradien yang sama, nah berarti bisa disimpulkan bahwa dua garis ini saling sejajar. Oke, contoh soal. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Persamaan yang pertama, persamaan garis A adalah Y sama dengan 2 dikurangi 3 per 2X. Yang kedua, persamaan garisnya begitu. Persamaan ketiga, garis ketiga dia melalui titiknya 5, negatif 1 dan 2,1, dan yang keempat juga melalui titik 3,6 dan 1,3. Manakah pasangan garis yang saling sejajar? Berarti kita harus mencari gradien dari masing-masing garis. Oke, yang ini dulu ya. Karena sudah bentuknya Y sama dengan, kita tinggal lihat koefisien dari X. Mana koefisien dari X? Ini ya. Iya. Nah, negatif 3 per 2. Udah selesai. Kalau ini karena tidak Y sama dengan, berarti pakai rumus M sama dengan negatif A per B. Negatif A-nya berapa? 6, B-nya negatif 4. Negatif positif, 6 sama 4-nya bisa disederhanakan, bisa dibagi 2, 6 bagi 2, 3, 4 bagi 2, 2. Jadi M-nya 3 per 2. Kalau yang ini, M sama dengan, masih ingat rumusnya?
Y2 dikurangi Y1 per X2 kurangi X1. Atau kalau enggak ekor kurangi ekor per kepala kurangi kepala gitu kalau usaha. 1 dikurangi negatif 1, kemudian yang ini 2 dikurangi 5. Jadi ini 2 per negatif 3, hasilnya negatif 2 per 3. Nah, gimana sih ini? Nah, kita ke bawah aja ya. Negatif 2 per 3 gitu. Nah, sekarang yang ini. Rumusnya masih sama. Y2 dikurangi Y1 juga. Kita lihat. Berarti yang belakang kurang yang belakang. 3 kurangi 6 per 1 kurangi 3. Jadi negatif 3 per negatif 2. Negatif-negatif positif 3 per 2. Nah, sekarang kita cek garis mana sih yang memiliki gradien yang sama? Ini ya. Ini dengan ini gak sama. Karena ini negatif, ini positif. Tentu berbeda. Ada 3 per 2 dengan 3 per 2. Nah, berarti 2 dan 4 yang gradiennya sama, dia sejajar begitu ya. Kita lihat. Nah, yang pertama seperti itu ya. Seperti yang tadi sudah jelaskan, maka bisa kita simpulkan dua garis yang sejajar adalah tadi 2 dengan 4 yang sama. Gitu. Yang kedua adalah dua garis saling berimpit. Dua garis dikatakan berimpit jika titik-titik yang dilalui garis pertama berimpit dengan titik-titik yang dilalui garis kedua. Dengan kata lain, kedua garis tersebut merupakan garis yang sama. Dua garis yang berimpit memiliki persamaan garis yang ekuivalen. Jadi gimana sih Ustazah maksudnya? Ya, dia dikatakan berimpit itu kalau si garis yang satu melalui titik A, B, C, D, E misalkan ya, maka si garis yang kedua juga harus melalui garis itu. Itu yang dikatakan berimpit. Atau dengan kata lain ya itu aja gitu, si garisnya itu adalah garis yang sama. Kita lihat deh contoh berikutnya ya. Bukan contoh, gambaran dari si grafiknya. Yang pertama ada garis yang melalui titik-titik itu. Kemudian juga dia si garisnya itu melalui persamaan, dia memiliki persamaannya Y sama dengan 2X tambah 1. Kemudian yang kedua, yang kedua juga sama ya tadi. Mohon maaf. Sudah ulang lagi ya. Nah, jadi yang pertama itu ada satu garis. Nah, ada garis ini dulu, ada garis yang warna ungu. Dia persamaan garisnya nanti muncul. Kemudian ada garis yang mengikutinya lagi, ya garis yang biru. Nah, mereka persamaan garisnya yang pertama tadi Y sama dengan 2X tambah 1, yang kedua itu 2Y sama dengan 4X tambah 2. Nah, ini tuh katanya tadi harus garis yang sama, tapi kok beda? Nah, kalian perhatikan di sini. Kalau yang ini Ustazah bagi dengan 2, keseluruhan Ustazah bagi dengan 2, 2 bagi 2, 1. Berarti ini 1Y kan, atau Y. 4 bagi 2, 2. Jadi 2X ditambah 2 bagi 2, 1. Sama nggak dengan yang atas? Sama gitu ya. Itu jadi pada intinya, kalau dua garis yang saling berhimpit itu begitu. Ya bisa dipahami ya untuk yang garis yang saling berhimpit, intinya dia gradiennya persamaannya harus itu aja karena garisnya ya itu juga. Yang ketiga, dua garis saling berpotongan. Nah, dua garis saling berpotongan ini ada dua kondisi nantinya. Yang pertama dia berpotongan tegak lurus, yang keduanya berpotongan tapi dia tidak tegak lurus. Nah, yang berpotongan tegak lurus itu yang seperti apa sih? Kita lihat ya, garis pertama dia melalui titik 6,10, kemudian 0,19 dengan persamaan garis 2Y sama dengan negatif 3X tambah 38. Kemudian kita lihat garis yang B, dia melalui titik 0,6 dan 6,10. Nah, dengan persamaan garisnya dia 3Y sama dengan 2X tambah 18. Nah, kita lihat di sini ya. Dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus jika kedua garis memiliki gradien yang berbeda dan hasil kali gradien dari kedua garis sama dengan negatif 1. Jadi, si garis A dan garis B ini bisa dikatakan tegak lurus. Ustazah tegak lurus itu kayak gimana sih? Tegak lurusnya yang seperti ini ya. Nah, jadi si kedua garis ini berpotongan dan di si titik temunya ini membentuk sudut 90 derajat. Itu namanya tegak lurus gitu ya. Nah, karena kita harus mengecek dia si gradiennya kalau dikalikan sama dengan negatif 1, kita harus cari dulu berarti gradien masing-masing.
Garis A dan garis B dikatakan saling berpotongan tegak lurus jika MA kali MB sama dengan negatif 1. Berarti cari dulu gradien ini, cari dulu gradien ini. Oke, caranya gimana? Caranya, cari dulu gradiennya MA-nya seperti biasa ya. Kalau yang ini kayak gimana? Berarti 2Y sama dengan, kalau Y sama dengan, dia tinggal pilih yang koefisien X-nya kan, negatif 3 per, nah karena ini enggak Y sama dengan, ada dua si koefisiennya tidak 1, maka cara cepatnya itu, nah sini ya, kan 2Y sama dengan negatif 3X ditambah 38. Nah cara cepatnya itu, kalian tinggal lihat nih ya, koefisien dari si X berapa? Negatif 3 per, nah lihat sininya 2, nah jadi kayak gitu, udah jadi per 2, jadi gradiennya negatif 3 per 2. Oke, next. Yang MB juga sama, gradiennya kan 2, ini 3, jadi 2 per 3. Nah, kita lihat lagi, MA kali MB ternyata negatif 3 per 2 dikali 2 per 3. Gimana caranya? Caranya boleh coret-coret. Ini coret-coret habis dong. 1 ya, bukan habis jadi 0. Jadi negatif 1 per 1 kali 1 per 1 ya negatif 1 gitu. Atau cara mudahnya, kalian perhatikan deh MA-nya dengan MB-nya. Ini negatif, ini positif, kemudian ini 3 per 2, ini 2 per 3. Jadi kalau mereka pengen dikaliin sama dengan negatif 1, harus dikalikan dengan yang berkebalikannya. MA itu kebalikan dari MB, ini negatif, ini positif, kemudian ini 3 per 2, ini 2 per 3, tinggal dibalikan si pernya gitu. Gimana sih maksudnya Ustazah? Kita lihat aja deh di latihan soal ya. Yang tadi ya, sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi yang tanyakan yang sejajar, kalau ini lurus, jadi cara mencari gradiennya masih sama. Nah tinggal kita lihat bagaimana cara menentukan dua garis yang tegak lurus. Gradiennya harus mana yang dipilih? Pertama harus yang berkebalikan, ingat ya. Misalkan negatif 3 per 2, berarti cari yang berkebalikannya itu 2 per 3. Ada gak positif 2 per 3? Tidak ada. Berarti kalau positif 3 per 2, kebalikannya itu negatif 2 per 3. Ada nggak negatif 2 per 3? Ada dengan ini ya gitu. Jadi yang saling tegak lurus adalah ini dengan ini. Kenapa? 3 per 2 positif, yang ini negatif 2 per 3. Harus berkebalikan. Ngerti gak kebalikannya? Misalkan nih ya, 5 per 2, maka kebalikannya itu negatif 2 per 5 gitu. Kemudian Ustazah punya 3 per 4, misalkan negatif 3 per 4, maka kebalikannya itu positif 3 per 4 gitu ya. Bisa dipahami? Ya, jadi dari keempat ini cari mana si dua garis yang saling berkebalikan gitu. Nah, jadi dua garis yang saling tegak lurus adalah 2 dan 3. Oke, next. Nah, persamaan garis yang tegak lurus dengan garis 2Y tambah 4X dikurangi 4 adalah, berarti kita cari dulu gradien yang ini berapa. Nah, cari aja dari yang option jawaban juga gradien-gradiennya. Langsung saja kita lihat. Yang pertama rumusnya seperti itu, didapatkan gradiennya negatif 2. Kemudian dari option A didapatkan gradiennya 4 per 3. Option B, nah gini dulu deh, kan di soal itu dia dapatnya negatif 2. Berarti kalau cari yang tegak lurus kebalikannya berapa? Ustazah kan ini nggak pecahan. Nah negatif 2 adalah negatif 2 per 1 kan? Iya, berarti kebalikannya adalah positif 1 per 2. Nanti kalian cari di opsi jawaban yang hasilnya 1 per 2 itu berapa, yang mana gitu. Next, kita lihat yang tadi. Nah, gradien-gradiennya dari opsi jawaban. Nah, mana yang 1 per 2? Yang ini ya, yang B. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa? Karena kebalikan dari yang si soal tadi negatif 2 adalah 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Itu sudah jelaskan. Oke. Dua garis yang saling berpotongan tapi dia tidak tegak lurus. Nah, bagaimana katanya garis A dan garis B dikatakan saling berpotongan tidak tegak lurus jika MA tidak sama dengan MB, berarti dia tidak sama si gradiennya. Kemudian ketika dikalikan juga dia tidak sama dengan negatif 1. Contoh yang ini. Garisnya yang pertama dengan persamaannya, garis yang kedua dia berpotongan di titik 12,12 dengan persamaan garisnya seperti berikut. Kita lihat MA
gradien yang ini 2/3, kemudian gradien yang MB negatif 1/4. Kita kalikan, hasilnya tidak negatif 1. Kenapa? Ya, kalau disederhanakan juga tidak negatif 1. 2 kali 1, 2, 3 kali 4 juga 12. Begitu. Jadi, MA sama MB-nya tidak sama, MA dikali MB-nya juga tidak sama dengan negatif 1. Maka, bisa dikatakan bahwa si kedua garis itu tidak berpotongan, tidak tegak lurus. Begitu ya. Ya. Nah, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas kembali soal-soal yang berkaitan dengan persamaan garis lurus secara secara lebih lanjut lagi ya. Begitu Ananda Keseluruhan Solihat, terima kasih untuk segala perhatiannya dan kesungguhannya selama ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.